Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Yusri. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti biasa, saya mau share lagi kegiatan masak ala dapur Yusri. Hari ini saya bikin menu untuk buka puasanya. Menunya yang simple aja ya teman-teman. Ini ada ayam goreng bawang putih, kemudian saya bikin takjilnya bakwan. Kemudian saya goreng kerupuk udang juga, dan sayurnya pakai sayur labu. Sekarang persiapan yang pertama, saya mau marinasi ayamnya terlebih dahulu. Ayamnya saya pakai bagian atas ya, paha atas seperti biasa, tapi bagian ayamnya ini saya potong kecil-kecil ya, bukan kayak biasa. Biasanya saya beli setengah kilo itu yang untuk 5-6 potong gitu ya teman-teman. Tapi kali ini dipotong itu lebih kecil lagi, biar apa? Biar bumbunya nanti itu lebih meresap dan pas digorengnya itu matangnya sampai sempurna ya teman-teman. Untuk bumbunya ini nanti saya tulis lagi ya di kolom deskripsi. Ini ada bawang merah, bawang putih. Kemudian untuk bumbunya itu ada garam, kaldu, ketumbar bubuk, lada bubuk, dan kunyit bubuk. Kemudian ini ada 3 sendok makan tepung maizena. Kalau nggak ada boleh diganti pakai tepung tapioka. Bawang merah dan bawang putihnya ini saya blender terlebih dahulu. Saya tambahkan sedikit air biar lebih gampang di blendernya. Kalau bumbunya udah dihaluskan, tinggal dicampur aja sama ayamnya. Dicampur biar bumbunya meresap. Kalau dari menunya itu sebenarnya namanya ayam goreng bawang putih. Jadi pas digoreng itu dikasih bawang putih biar wanginya itu makin enak. Tapi di sini saya nggak kasih tambahan bawang putih utuhnya ya teman-teman. Jadi langsung pakai bumbu marinasi kayak gini aja. Udah enak dan juga wangi karena tadi untuk bawang putihnya itu lebih banyak daripada bawang merahnya. Dan di sini ketumbarnya juga saya pakainya lebih banyak biar wangi juga, biar enak, biar rasa rempahnya itu berasa ya. Dan ini tinggal diaduk-aduk aja sampai merata. Pastikan semua bagian ini sudah tercampur sama bumbu ya teman-teman, biar resep juga ke semua ayamnya. Kemudian dikasih tepung maizena. Nah kalau teman-teman nggak punya tepung maizenanya, boleh diganti pakai tepung tapioka ya. Dicampur merata semuanya biar ayamnya ini terbalur sama bumbu dan juga tepung maizena. Dan kita marinasi minimal 2 jam ya teman-teman, biar bumbunya itu makin meresap dan rasanya enak. Kemudian lanjut lagi persiapan bikin sayur labunya. Untuk bahannya di sini saya pakai cabai merah, kemiri, ada terasi, ada bawang merah, bawang putih, ada lengkuas, daun salam, dan juga serai. Untuk labunya di sini saya pakai 3 buah labu yang ukuran sedang. Ini saya pakai parudan untuk kentang ya. Ini parudan multifungsi juga. Diparut atau mau dipotong juga sebenarnya nggak apa-apa, terserah teman-teman ya. Untuk sayur labunya saya nggak pakai santan sama sekali ya teman-teman, jadi gurihnya itu dapatnya dari kemiri. Tapi kalau teman-teman mau bikin sayur labu, sayur godok kayak gini pakai santan juga ya, mangga silakan ya teman-teman, kembali lagi ke selera. Jadi walaupun nggak pakai santan, rasa gurihnya itu tetap dapat ya, rasa gurih itu dapat dari kemirinya. Kalau udah selesai semua, ini saya sudah sudah cuci lagi teman-teman. Maaf ya belibet banget ngomongnya. Ini udah saya cuci labunya, kemudian saya mau sisihkan dulu. Lanjut lagi buat halusin bumbu-bumbunya. Bumbunya juga simple ya teman-teman. Ini nanti dikasih air biar lebih gampang buat dihalusin di blendernya. Bumbunya sudah halus ya teman-teman. Sekarang lanjut buat numis. Untuk menumisnya, karena tadi di blendernya itu pakai sedikit air, jadi saya biarin dulu, jangan dikasih minyak, biar airnya sedikit berkurang, baru nanti saya mau tambahkan minyaknya. Oh ya, kalau misalnya teman-teman mau pedas untuk sayur labunya, untuk penambahannya boleh dikasih cabai rawit setan gitu ya, biar rasanya itu lebih nampol pedesnya. Nah ini kalau udah airnya berkurang, saya baru ngasih minyak. Ini kita tumis lagi sampai matang dan juga wangi. Kemudian baru ditambahkan daun salam, lengkuas, dan juga serai.
Kalau dirasa udah matang semua bumbunya, udah wangi dan juga harum, baru dikasih air. Banyaknya air bisa disesuaikan ya, kalau pengen kuahnya lebih banyak bisa ditambahkan lebih banyak lagi. Kemudian dikasih bumbu garam, kaldu, kemudian dikasih sedikit gula pasir. Nah, ini kita tinggal tunggu sampai mendidih baru nanti dimasukkan sayur labunya. Nah, ini udah mulai sedikit mendidih, saya mau masukkan labunya. Kalau masak labu ini juga nggak terlalu lama ya, karena labunya juga cepat matang, apalagi kalau udah diserut kayak gini ya, dipotong kecil-kecil kayak gini, matangnya itu jadi lebih cepat. Nah, ini tinggal dicampur aja dan kita tunggu sampai labunya matang dan juga empuk. Sayur labunya kalau teman-teman mau dikasih tambahan kayak telur puyuh atau telur ayam, boleh banget, tinggal dikasih aja, dimasukkan. Nah, ini saya pakai 3 buah labu aja, hasilnya banyak banget, apalagi udah diserut kayak gini. Jadinya ini tuh satu wadah baskom kayak gini teman-teman, banyak banget. Ini wangi, enak, dan juga pastinya gurih ya, walaupun pakai kemiri nggak pakai santan. Kalau teman-teman di rumah kira-kira masak apa hari ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu resep kalian bisa jadi inspirasi juga buat saya nanti bikin menu harian untuk buka puasa nanti. Ini udah jadi ya teman-teman sayur labunya, kita sisihkan terlebih dahulu dan kita lanjut lagi bikin menu selanjutnya. Oke, selanjutnya saya mau goreng kerupuk. Ini namanya kerupuk udang merek Padi Kapas. Ini tuh salah satu oleh-oleh dari kota Cirebon juga. Rasanya itu enak banget. Dan kerupuk udang ini selalu ada kalau misalnya di acara prasmanan ataupun di nasi bok. Ini tuh oleh-oleh dari kota Cirebon ya teman-teman. Kalian bisa beli di online, atau kalau misalnya kalian ada di kota Cirebon, kalian bisa beli di toko oleh-oleh kerupuk udang kayak gini. Goreng kerupuk udang ini pastiin minyaknya kalau udah panas ya, ini langsung digoreng dan langsung merekah kayak gini. Tapi apinya itu harus kecil teman-teman, kalau misal apinya terlalu gede nanti kerupuknya itu cepet banget merah dan gosong. Nah, ini saya gorengnya juga satu-satu, takutnya nanti kalau misalnya langsung banyak itu malah jadinya gosong ya teman-teman. Dan saya gorengnya juga nggak banyak, cukup buat makan hari ini aja, kira-kira 5-6 buah kerupuk aja. Kerupuk udang ini selalu ada di acara prasmanan ya teman-teman. Ini penyajiannya selalu ada kerupuk prasmanan. Jadi kerupuk wajib kalau di kota Cirebon. Kalau di nasi kotak, nasi bok, nah ini juga selalu ada ya kerupuk udangnya. Kalau misalnya teman-teman mau beli kerupuk udang kayak gini, teman-teman juga bisa beli di online ya. Atau misal kalian kalau ada di Cirebon, wajib nih kalau misalnya dioleh-oleh gitu ya, beli deh kerupuk udang. Ini tuh gorengnya juga gampang ya, nggak perlu dijemur lagi, ini udah mekar kayak gini ya teman-teman. Dan ini udah saya gorengnya kira-kira 6 ya. Lanjut lagi, ini kita tiriskan dan sisihkan lagi ya teman-teman. Lanjut lagi, ini saya mau goreng bakwan. Tadi saya udah bikin adonannya. Kalau teman-teman mau tahu resepnya, bisa kalian lihat di video saya sebelum-sebelumnya. Saya pernah share juga cara bikin bakwannya. Saya bikin bakwannya itu sedikit ya teman-teman, nggak banyak karena orang rumah juga sedikit. Dan ini tuh posisinya udah mulai mendung ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya videonya agak gelap, itu mohon dimaklum ya, karena di luar itu udah gelap banget. Di Cirebon setiap sore itu jadinya sering hujan ya, jadi lagi sering hujan. Bahkan kemarin-kemarin itu di kota saya, di tempat tinggal saya itu sempat kebanjiran teman-teman. Jadi kalau pas bikin masakan itu kan di dapur itu memang pencahayaannya itu kurang jelas ya, atau kurang terang gitu. Jadi pas kalau bikin video pas lagi hujan atau mendung, nanti jadi hasil kameranya itu gelap teman-teman. Jadi mohon dimaklum ya, karena di Cirebon ini kalau setiap sore itu kadang hujan, terus juga sempat banjir. Jadi beberapa hari ini juga saya nggak sempat bikin banyak video. Harusnya biasanya 2 hari sekali, kadang lebih dari 3 hari baru sempat bikin videonya. Dan ini tuh udah benar-benar gelap banget di luar, udah mulai gerimis.
Ini makanya pencahayaannya udah mulai berkurang ya teman-teman. Ini pakai cahaya lampu dari handphone karena dari lampu juga kurang jelas, jadi mohon dimaklum ya. Ini saya lagi goreng ayamnya. Untuk ayamnya ini digorengnya 2 kali ya teman-teman. Jadi digoreng pertama ini gorengnya cukup sampai mateng tapi belum sampai kering banget, baru nanti digoreng kedua itu digoreng sampai kering. Nah ini ayamnya, kalau misalnya tadi itu saya bilang ayam bawang putih itu harusnya ada bawang putih pas digorengnya ini, bawang putih utuhnya. Nah itu saya skip, walaupun di skip tapi rasa ayamnya ini tetap berasa wangi, berempahnya juga kerasa, dan walaupun gak diungkep mateng di dalamnya ya teman-teman, karena ini juga potongannya kecil-kecil. Ini saya goreng yang kedua kalinya, yang tadi itu udah saya tiriskan. Kalau ini udah selesai, saya diamkan terlebih dahulu, kemudian nanti saya goreng ulang. Goreng kedua biar ayamnya lebih kering dan lebih mateng juga dalamnya ya teman-teman. Nah ini gorengan yang keduanya udah kita tiriskan. Nah ini saya mau goreng kedua kali, minyaknya juga tadi udah ditambahkan dan apinya juga udah panas ya minyaknya. Kemudian langsung aja digoreng lagi ayam yang tadi sudah digoreng setengah matang tadi. Kita goreng sampai benar-benar ayamnya ini kering ya teman-teman. Kalau udah, lakukan hal yang sama di ayam yang tadi sudah digoreng. Oke, semua menu udah selesai semua. Dan di luar juga udah mulai gelap, turun hujan juga ya teman-teman. Jadi video kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat kalian yang bingung mau menu masak apa buka puasanya. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya biar kalian update video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.